Sudah kembali? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Joko, Mas Yusuf tadi. Ya, Oh, ini udah bisa masuk. Oke, berat. Ini udah ya masuk. Mas Yusuf, kalau Mas ada Yusuf mau nambahin silakan. silakan Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf, Oh, maaf. udah. Ya, Mas Joko. Jadi intinya seperti itu ya kalau kita berhubungan dengan layout. Dan sebenarnya ada satu hal yang penting lagi, bahwa blog itu tidak akan mendapatkan earning money kalau kita cuma nulis, kita update, kita biarkan saja. Gitu. Tapi ada satu hal yang penting, ya kita marketing, itu penting, luar biasa itu. Jadi kalau kita membuat satu tulis bagus, kita tidak copy semuanya, sebagian kita copy, linknya kita kasihkan, nanti orang akan berkunjung ke situ dan itu website kita. Itu salah satu marketing yang bagus. Seperti tadi yang Mas Joko sampaikan, juga saya sampaikan masalah komentar ya. Jadi kita punya komunitas, kita komentar di situ. Itu juga salah satu cara yang bagus untuk bisa mendapatkan earning dari Google. Saya pernah membandingkan antara desain dengan marketing ya. Jadi desain yang bagus dengan marketing yang bagus itu memang kedua-duanya perlu sekali. Tapi ternyata kalau saya lihat itu marketing itu luar biasa dampaknya. Jadi ada yang blog itu sederhana sekali, desainnya sederhana, memang isinya bagus gitu ya. Tapi dalam marketing dia itu luar biasa. Jadi setiap dia merubah ini website dia, konten dia kirim ke milis-milis dan sebagainya. Dan mungkin saya menambahkan lagi bahwa di setiap CMS atau software untuk bikin blog-blog itu sendiri itu ada plugin-plugin yang banyak sekali. Mungkin nanti kita bisa milih yang cocok yang mana. Kayak misalnya WordPress itu dia menyediakan plugin ping ya. Jadi setiap kita mengupdate isi kita itu langsung disebarkan ke mungkin sudah jelaskan Mas Joko ya, disebarkan ke server-server yang akan kalau kita membaca dik.com itu seperti itu ya. Jadi judulnya apa, isi resume-nya itu seperti apa, disebarkan di internet secara otomatis tadi itu. Mungkin itu saja Mas Joko, Mbak Ina. Ya, makasih. Ada lagi mungkin ada yang mau bertanya dari peserta. Saya lihat tadi Mbak Sita Mufidah itu sudah tanya belum ya? Sudah Mbak. Oh udah. Oke. Kemudian Mbak Susi masih ada yang mau ditanya? Bentar ini saya kasih. Halo Mbak Susi, udah di unmute kalau mau tanya. Udah saya kirimkan melalui emailnya Mbak. Oh udah ya. Oh, yang tentang Google Affiliate. Oke baik. Terus tadi Oh, ini ada pertanyaan lagi Mbak Mungkin. Jadi mengenai Google Affiliate, itu harus menghubungi company counsel atau Google yang akan mencarikan. Nah, ada beda antara Google Affiliate dengan Google AdSense ya. Jadi kalau Google AdSense itu kita nggak bisa ngontrol apa yang akan Google kirimkan ke pengunjung website kita. Tapi kita bisa mengira-ngira apa yang kira-kira Google akan tampilkan di website di browsernya pengunjung kita. Nah, ini juga ada salah satu kalau seandainya punya artikel itu dalam bahasa Indonesia, ini maaf aja juga bahwa ini juga mungkin Mas Yusuf juga sering mengalami bahwa iklan yang ditampilkan oleh Google itu iklan yang berbau pornografi. Karena yang menemukan tagnya itu Indonesia. Jadi
ini apa juga kadang-kadang membuat kita juga nggak nyaman apa itu untuk ke customer apa ke visitor kita. Jadi hati-hati juga perlu di ini ya, perlu kita tes berkali-kali, pastikan bahwa tag kita itu nggak akan disisipin oleh hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, dengan affiliate, pakai menggunakan Google Affiliate itu kita bisa mengontrol iklan apa aja yang akan ditampilkan di website kita. Google itu mereka sudah punya ribuan atau jutaan list of company yang mengiklankan produk dan servisnya melalui Google Word. Nah, Google AdWords itu mereka tinggal misalkan schedule tiap bulan itu $50 apa $5.000, semakin besar kampanye mereka spend more untuk promotion. Nah, jadi kita tinggal pilih mana yang kira-kira cocok dengan konten dari website kita. Cuma memang prosesnya agak lama. Kalau Google AdSense itu kita apply hari ini, mungkin besok atau lusa udah dapat approval. Tapi kalau soalnya Google Affiliate itu kadang-kadang perlu beberapa hari, orang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan, tergantung dari konten kita. Kalau konten kita dalam bahasa Inggris, biasanya cukup dalam seminggu sudah bisa di-approve. Tapi kalau saya kontennya itu dalam bahasa yang orang Google-nya tuh nggak banyak employee yang bisa bahasa tersebut, khususnya di bagian affiliate affiliate department, maka prosesnya akan lama. Tapi enaknya itu kita bisa milih apa saja yang akan ditampilkan di website kita. Iya. Udah, Mas. Oke, udah. Ada lagi, silakan. Atau Mbak Isna mau nanya, silakan juga Mbak Isna. Iya, kalau pertanyaan saya itu tadi sebentar. Tadi yang Mas Yusuf contohkan bagaimana menaruh iklan itu, berarti untuk peletakan iklan sendiri itu kita yang harus pintar-pintar meletakkannya ya? Gimana kita mau taruh gitu? Iya. Apakah di bawah atau di atas atau di kanan, di kiri gitu ya? Ya, itu tadi yang juga pertanyaan dari Mbak Aswita. Oh, tadi udah ditanyakan. Betul, iya. Jadi memang tergantung dari pintar-pintar kita mendesain dari halaman kita, sehingga orang dan juga pemilihan warna dan seterusnya itu juga berpengaruh sekali. Oke. Kemudian juga ini saya lihat seperti tadi Mas Yusuf itu sampai punya beberapa blog gitu ya. Atau memang disarankan kita sebaiknya punya blog itu lebih dari satu gitu. Tapi manage-nya ya, itu gimana ya? Kalau niatnya itu untuk mencari uang, maka jawabannya iya. Tapi kalau saya niat untuk bikin blog itu cuma sekedar iseng, pokoknya inilah biar kontribut ke dunia internet, ya nggak perlu. Keuntungannya apa dengan punya banyak blog? Ya orang kalaupun nggak bisa kita catch up di blog yang satu, maka masih ada kemungkinan akan landing ke blog yang lain. Bagaimana memanagenya? Alhamdulillah banyak sekali juga program-program yang bisa untuk mengontrol multi-site website. Jadi multi-site itu kita punya beberapa website, dikontrolnya cukup dengan satu program yang kita install di komputer kita. Nah, nanti dari situ kita tinggal pilih mau submitnya kemana, yang mau diedit yang mana, dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Oh, jadi ada tools lagi untuk memanage blog-blog kita gitu Mas Joko? Iya. Jadi kalau seandainya kita punya beberapa blog, nah itu ada
ada tool yang bisa kita pakai untuk memanage semuanya itu di satu tempat. Jadi nggak harus kita login ke blog yang satu terus kemudian bikin update blog, kemudian pindah ke blog yang satunya. Tapi memang nggak semua program itu tergantung juga dari program yang kita pakai gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi misalkan kayak Joomla, kalau saya pakainya Joomla itu ada programnya, tapi kalau saya pakai Drupal saya belum menemukan tool yang sama yang dipakai di Joomla untuk CMS yang pakai Drupal. Banyak sekali ini.